siapa di antara kalian dekatkan kepada kaum muslimin, kata Rasulullah. Angkat tangan. Amin, insyaallah. Luar biasa si Osman. Orangnya pemurah, baik dan lembut. Angkat tangan saya, wahai Rasulullah. Berapapun harganya saya terima. Dan juga tidak mau jual langsung sama yo. Ada pula mata begini kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berada di Tanjung Haram, tepatnya di Masjid Nabawi. Kami hari ini lagi berziarah. Luar biasa, teman-teman jangan lupa kalau mau ikut umroh dan haji, ikut Nurul Tour and Travel. Luar biasa. Nurul Aikata Tour. Nurul Aikata Tour. Saya salah satu contoh ikut beliau. Luar biasa, bagus sekali. Masya Allah. Ajib. Jangan lupa, beliau memang luar biasa amanah. Ajib, luar biasa. Alhamdulillah, syukran jazilan. Oke. Pamrih rupanya, endorse. Harusnya lillahi ta'ala. Minta kepada Rasulullah, beberapa tahun mohon doakan kepada Allah, doa Anda pasti diijabah. Amin, amin, insyaallah. Doakan supaya turun hujan. Akhirnya Rasulullah mengumumkan, diajak semua masyarakat untuk sholat 2 rakaat, sholat istisqa, sholat mohon hujan. Pada saat itu beberapa menit kemudian langsung mendung. Mendung, turunlah hujan. Makanya dibangun masjid ini disebut dengan Masjid Nabawi. Mantap. Burungnya banyak. Nggak ada makanan burung. Kita lagi ziarah, mau ziarah wada. Hari ini hari terakhir perpisahan di Masjid Nabawi di Madinah. Supaya untuk di Mekah ini Yahudi Nasrani masuk Islam. Karena mereka melakukan hal itu kepada saya karena mereka tidak tahu. Didoakan ke Rasulullah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku supaya dia dapat petunjuk karena dia lakukan itu. Iya. Apa hatinya Rasulullah yang luar biasa sekali. Walaupun disiksa di Mina, Insyaallah, cantiknya, indahnya. supaya mereka masuk Islam. Kalaupun mereka akan masuk Islam, saya berharap anak cucunya yang masuk halal. Halal seperti itu. Makasih maksudnya ya. Insyaallah. Masya Allah. Burung. Silaturahmi ya. Insyaallah. Sekalian kita bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hijau ya, pemilu ya. Hijau. Dibunyiin gitu dia langsung lari. Iya. Langsung ini. Kubah hijau. Foto nenek sini nama bagus tadi mah. Ih, banyak burungnya tadi mah.
kemarin dibuka katanya Muslim Sofiah namanya. Orang sudah berapa real. Nah itu bukan jarang orang masuk. Amin, insya Allah. Kecuali mau sholat. Mana, Mbak? Kalau nggak mau sholat ya nggak lah ya. Yang mau murah misalnya mau hajat. Tapi kalau kita ziarah langka misalnya. Udah ya. Udah, ayo kalau udah mari kita langsung. Ya. Yuk, jalan lagi. Ada bapak sama mbak. Kami aja jarang foto, Mas. Ini siaran langsung ini. Ini aja. Si Farida bilang, semoga sehat semua, lancar ibadahnya ya Mbak. Farida Bengkong ya? Yang Bengkong itu apa? Farida yang Bengkong. Yang rumahnya kita pergi banjir ya? Iya. Iya, Jen. Iya, Mbak ingat ya? Iya. Semoga Allah manggil. Ya. Ngomong Mbak. Semoga Allah manggil. Ngomong aja. Semoga Allah manggil ya nak. Bismillah ya nak. Nah. Tengahnya Mbak Eni, Bapak, Mbak apa? Pak Jul, Mbak Nurul, Mas Ulul sehat, bisa ibadah lancar ya nak. Bismillah. Masya Allah. Iklan dulu ya. Nggak apa-apa kita nggak foto, tapi kan ingatan, kenangan, memorinya ada. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, didoakan. Masjid Nabawi berdoa sama Allah, Rasulullah. Iya. Kalau di bagian laki-laki, Mas, sering nampak kubah hijau. Kalau di perempuan tempat kami kan itu dia terlindung. Insya Allah, nah, semoga Nana dan keluarga segera ke sini ya, nah. Insya Allah. Nah, ini kubah hijau makam Rasulullah. Salawat nak. Salawat. Minta doa sama Allah. Ini tempat mustajabah insyaallah. Itu depan itu ya. Terputus ya. Oh, rombongan merah-merah ini banyak. Iya. 2 bus ya, Li, ya. Kita jarang pakai ikan, jarang pakai air apa aja nggak begitu nampak. Iya. Ini bebek identifikasi. Kemarin suruh pakai itu supaya ilmu juga. Iya, jadi mudah ngikutinnya. Insya Allah. Oh ini sekitar 10 yang jam-jam itu di sini lah ini. Ini toilet bukannya. Wudhu. Ini museum. Ini museum. Banyak macam-macam sebenarnya ya. Karena menyimpan semua barang kan, semua sisa barang lama Bantu itu. pegangin dulu, aku ambil kacamata. Semua sisa apa jenenge bekas bangunan apa semua itu dirusak tapi ditaruh di tempat yang lebih baik gitu loh. Memang situsnya kan dikumpulkan, dia dirawat. Oke, rombongan kita mana? Di depan itu. Laju kali Bapak. Bapak sih belakang. Nah, itu bukan. Oh, Pak RD. Pak RD, Pak S apa? Makanya Mas mundur. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nak yang kubahnya hijau itu nak.
itu. Ah. Tahu pasti kepanasan. Nah, kalau di sini pasti mau berhenti. Nah, kan? Tahu kan ya? Tahu dah. Nah, pasti mau berhenti. Ah itu. Terima kasih Mbak. Sudah di belakang ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita kembali lagi di sini. Kemarin namanya ziarah Udun, ziarah permulaan. Sekarang ziarah perpisahan. Itulah dunia itu ya. Ada semua, ada perpisahan, ada senang, ada susah. Artinya apa? Semuanya akan berakhir kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali untuk acara kita pagi ini atau siang ini ya. Kembali lagi ya setelah itu Bapak Ibu pulang sekarang ya jam 9:30 koper-kopernya sudah di depan pintu kamar masing-masing. Oleh karena itu makanya kita tidak sampai ke sana, jangan ke depan juga, ke belakang kan seperti itu. Jadi sama aja niat kita, hajat kita, salam kita akan nyampe kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, Amin. Allahumma pulang istirahat karena kita akan perjalanan jauh nanti 5 sampai 6 jam dalam bis kita sampai di Mekah sekitar 500 km. Nah, oleh karena itu jadi kita semua selesai ziarah kita pulang. Bapak-bapak udah masuk kemarin kan ke ziarah ya kan? Sudah kan? Mau masuk lagi bapak-bapak? Ya, masuk lagi. Kami udah masuk. Nah, oke. Yang mau silakan apa-apa. Pasti yang mau. Yang Sholat duhanya? kita pulang. Siapkan koper-koper. Boleh sholat duha lagi nggak kalau udah perpisahan? 9:30. Insyaallah Mit. Kamar masing-masing. Kami doakan di sini Mita juga segera dipanggil Barang-barang ke Tanah Haram Madinah Mekah ya Mit. Semuanya berpakaian ihram yang laki-laki maupun perempuan ya. Jam setengah 12 itu turun ke lobi atau jam 12 boleh turun bawa tentengannya, kuncinya. Kalau udah siap makanan makan dan setelah itu baru ke masjid sholat zuhur. Dan sholat zuhurnya jangan di tengah-tengah nanti ya, susah keluarnya. Nah, kita ada ini Pinggir di bawah pelataran. pinggir-pinggir ini, dia cepat kembali ke hotel. Nah, setelah itu kita naik bis dan berangkat menuju Bukit Ali. Insya Allah lebih awal kita berangkat, lebih awal kita selesai umrohnya. Tapi ke pengalaman, kalau lambat dari sini, umrohnya sampai subuh bisa mentok. Nah, kita mudahin aja ya. Insyaallah Mbak. Dan sebagainya. Akhirnya apa? Jam subuh baru kita selesai. Nah, setelah itu makanya kita harapkan sekarang supaya kita sama-sama memperhatikan waktu kita ya, supaya apa yang kita lakukan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik. Sekarang kita akan ziarah wada, kita salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya keluarga kita yang belum sampai sempat ke sini ya bisa dipanggil oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman dan semua syuhada yang ada di makam baqi insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai kita akan salam kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamu alayka Assalamu alayka ya Rasulullah. ya Rasulullah. Assalamu alayka Assalamu alayka ayuhan nabiyyu ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka Assalamu alayka ya sayyidina ya sayyidina ya Rasulullah. ya Rasulullah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Nabi Allah.
Ya Nabi Allah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya khaira ya khairu khalqillah. khalqillah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya man arsalahu Allah Ya man arsalallah rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamal muttaqin wa qaidal ghurri al muhajjalin. Assalamu alayka Assalamu alayka ya man wasafahu Allah wa innaka la'ala khuluqin azim wa bil mu'minina raufur rahim wa bil mu'minin wabil mu'minin. raufur rahim. Assalamu alayka Assalamu alayka wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitika at-tahirin at-tayyibin. Assalamu alayka wa ala azwajika at-tahirat ummahatil mu'minin. Assalamu alayka Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in wa ibadika as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wahdahu la syarika lah. wa ashhadu anna sayyidana Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu annaka ya Rasulullah ya Rasulullah qad ballagta ballagta ar-risalata ar-risalata wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa da'awta ila sabili rabbika bil hikmati bil hikmati wal mau'izati al hasanah wa abatta rabbaka hatta ataka al yaqin. Allahumma jzi anna nabiyina afdala ma jazaita ahadan minan nabiyyin wal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Aba Bakrin As-Siddiq. Assalamu alayka ya man qala fi haqqika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Bakrin anta atiqullah minan nar. Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah wa thalithataini izhuma bil ghari. Assalamu alayka ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih hatta khallala bil aba. Jazakallahu an ummati Rasulillah khairal jaza. Allahumma rida anhu warfa' darajatahu wa akrim maqamahu wa ajzil thawabahu bi fadlika wa karamika. Amin. Assalamu alayka ya amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab. Assalamu alayka ya man qala fi haqqika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Umar bin Al-Khattab Umar bin Khattab siraju siraju ahlil jannah. ahlil jannah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya ababal fuqara ya ababal fuqara wad du'afa wal aramil wal aramil wal aitam. wal aitam. Jazakallahu an Jazakallahu an ummati ummati Rasulillah Rasulillah khairal jaza. khairal jaza. Allahumma irda anhu Yudha anhu warfa darajatahu arba'at wa akrim akrim maqamahu maqamahu wa ajzil ajzil thawabahu sawabahu bifadlika wa bifadlika karamika. karamika. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan ucap salam kepada Ahli Baqi dan Sayyidina Utsman bin Affan. Assalamualaikum. 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 Dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum salafuna antum salafuna wa nahnu bil asar. Nahnu bil asar. Yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullah Wa yarhamullah al mustaqdimina minkum al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. wal mustakhirin. Allahumma la Allahumma la tahrimna ajrahum ajrahum wa la taftinna wa la tahtimna ba'dahum ba'dahum. waghfir lana wa lahum. Waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir Allahumma ighfir li ahli Bi ahli baqi'il gharqad. waqi'il aqad. Assalamu alayka Assalamu alayka ya zan nuraini ya Zannurain Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Assalamu alayka Assalamu alayka ya salisal khulafa'ir rasyidin. ya Salisal Khulafa'ur Rasyidin. Assalamu alayka Assalamu alayka ya mujahhiza ya mujahiza jaisal usrati Qaisal Usrati bin naqdi bin Naqdi wal aini wal aini wa jama'al Qur'an wa jama'al Qur'an bainad dafataini. aina dafataini. Jazakallah Jazakallah an ummati an ummati Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. khairal jaza. Allahumma rida anhu Allahumma rida anhu warfa darajatahu warfa wa darajatahu akrim wa akrim maqamahu maqamahu wa ajzil wa ajzil thawabahu. sawabahu. Allahumma amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai mengucapkan salam, apa yang kita sampaikan dalam hajat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Tadi kan dia kan sudah ke bawah ya, kita akan Bentar lagi kita mau jalan di sini. banyak percobaan ya akan dicuri jasadnya Rasulullah, banyak sekali. Semasa dulu belum seperti ini Masjid Nabawi, banyak percobaan-percobaan ya orang-orang luar sana yang ingin mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Pertama dulu ya dari negara mana itu, dari Eropa ya, dia mengutus 2 orang bule datang ke sini, orang Yahudi non Islam, diutus sama kerajaannya, sama rajanya untuk mencuri jasadnya Rasulullah, berpura-pura menjadi orang Islam datang ke Madinah, dibekali dengan uang yang begitu banyak oleh rajanya. Dia akan mencuri jasad Rasulullah, dibawa ke negaranya agar umat Islam ini ya berpaling ziarah ke sana ya, sehingga income-nya lebih besar dari sebelumnya. Itu tujuan mereka. Dan yang kedua, tujuan mereka ingin mencuri jasad Rasulullah. Apa sih yang ada di kepalanya Muhammad ini sehingga dibanggakan, sehingga terkenal, masyhur di kalangan umat Islam seluruh dunia? Apa sih yang ada di kepalanya? Mau dicek katanya.
Akhirnya diutuslah 2 orang, ya, bule-bule tinggi-tinggi, pirang-pirang rambutnya, kulit putih, ya, dan datang ke Madinah ini izin kepada gubernur Madinah. Saya ini datang dari negara ini diutus sama raja saya, ingin beribadah. Mohon izin supaya bisa tinggal saya dekat dengan makamnya Rasulullah katanya. Diberilah izin Bapak Ibu sekalian. Terus dia buat gubuk, tinggal berdua, ya, pada saat itu nggak jauh jaraknya dengan makam Rasulullah. Setelah diizinkan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Setiap malam dia menggali lubang. Menggali lubang lewat bawah tanah yang menjurus ke makam Rasulullah. Dia akan curi jasadnya Rasulullah lewat lubang yang dia gali. Dia gali setiap malam, tanahnya itu, tanah galian itu dibuang ke pemakaman Baqi sebelum orang-orang Madinah terbangun setengah malam. Itu tiba-tiba Raja Nuruddin, Sultan Nuruddin ini bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Raja Nuruddin ini raja yang sangat Islami, yang sangat cinta kepada Rasulullah. Didatangi dalam mimpinya oleh Rasulullah. Wahai Sultan Nuruddin, selamatkan saya dari dua orang ini, katanya Rasulullah. Ditampakkan 2 orang tadi dalam mimpinya. Selamatkan saya dari orang ini. Kelihatan 2 orang itu. Terbangun Sultan ini, apa arti mimpi saya? Ada apa dengan Rasulullah? Tidur lagi Bapak Ibu, sama mimpinya. Persis sama, ditunjukkan orang yang tadi, yang 2 orang ini, selamatkan saya dari orang ini. Ketiga kali juga sama. Nah, sehingga paginya Sultan Raja ini dikumpulkan, ya, para ahli tafsir mimpi. Dikumpulkan, dia tanya, saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Apa arti dari mimpi saya? Saya dikatakan Rasulullah, selamatkan saya dari 2 orang ini, ditunjukkan wajah orang. Akhirnya salah seorang angkat tangan, wahai Tuan Raja, arti mimpi dari Anda itu bahwa Rasulullah dalam kondisi mengkhawatirkan. Ada yang coba-coba mencelakai Rasulullah dan Sultan disuruh datang ke Madinah. Akhirnya Sultan ini, Raja ini mengumpulkan para penggawa kerajaan. Dia bawa pembekalan. Perjalanan dari sana, dari negaranya ke Madinah itu 1 bulan. Tapi pada saat itu, ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, mereka jalan dari negaranya ke sini dalam jangka waktu 14 hari. 16 hari courting dari Allah Subhanahu wa taala. Diperkecil dunia ini. Karena apa? Karena demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya perjalanan ke Madinah itu 1 bulan. Tapi saat itu karena akan menyelamatkan Rasulullah, Allah perkecil dunia ini menjadi 14 hari. Begitu jalan Bapak Ibu sekalian, 14 hari nyampe di sini, mereka sudah bawa makanan yang cukup banyak karena akan melaksanakan perjalanan 1 bulan. Tapi ternyata karena kuasa Allah, ya, akan menjaga hambanya, Rasulullah SAW, ya, bisa sampai sini dalam jangka waktu 14 hari. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, si raja ini bingung, apa yang harus saya lakukan? Karena belum ada tanda-tanda. Dia sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, mohon kepada Allah supaya ditunjukkan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya dia punya inisiatif, diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semua penduduk Madinah, akan dibagikan uang sama Sultan tadi. Kumpulkan semua, disuruh datang ke Masjid Nabawi, akan saya bagikan uang per orang sekian dirham. Ternyata begitu dikumpulkan Bapak Ibu, belum nampak 2 orang di dalam mimpinya itu, belum nampak. Ditanyalah gubernur Madinah sama Sultan ini, wahai Pak Gubernur, ada nggak yang belum datang ke masjid? Karena belum nampak yang ditunjukkan di dalam mimpi tadi. Oh, ada wahai Sultan, ada 2 orang asing belum datang ke sini katanya. Coba panggil. Dipanggil lah yang 2 orang ini. Kagetnya minta ampun begitu datang. Inilah orang yang di dalam mimpi saya. Tapi mana buktinya dia akan mencelakakan Rasulullah? Belum ada buktinya. Akhirnya ditanya yang 2 orang ini, ngobrol-ngobrol dari mana ini, jelaskan di mana rumah kamu, di sini. Boleh saya bertamu? Boleh. Diajaklah raja ini bertamu ke rumah yang 2 orang ini. Muter-muter di dalam kamarnya, belum ketemu juga. Muter-muter nggak ada tanda-tanda. Akhirnya balik lagi ke masjid. Raja ini sholat lagi 2 rakaat, sholat hajat,
Setelah itu sholat mohon kepada Allah, minta petunjuk supaya bisa terbukti yang dua orang ini bersalah, gitu kan, akan mencelakakan Rasulullah. Setelah sholat minta balik lagi ke rumahnya. Begitu balik Bapak Ibu sekalian, muter-muter di dalam kamarnya si yang dua orang ini, kesandung kakinya si raja ini sama papan. Begitu dibuka papan itu, ternyata di bawah papan itu udah ada lubang. Doh, 1 meter lagi akan tembus ke makam Rasulullah. 1 meter lagi. Akhirnya apa, dipegang lah yang dua orang ini, ditanya apa maksud dari semua ini. Dia bilang itu selama 2 tahun dia gali lubang itu. 2 tahun. Apa maksud dari semua ini? Oh, dia jujur. Saya saya sengaja diutus ke sini sama raja saya, katanya sama presiden saya, supaya mencuri jasanya Rasulullah untuk dibawa ke negara saya. Saya ini bukan orang Islam sebenarnya, saya orang Yahudi. Diperintahkan untuk mencuri, membawa jasadnya Muhammad ini ke negara saya. Dan ini yang saya lakukan. Nah, terus tujuannya diceritakan tujuannya semua. Akhirnya dipegang Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti duduk capek naik. Kisos, dibunuh. Akhirnya dari saya sejak itulah makam Rasulullah itu dikelilingi oleh pohon yang sangat tebal sekali, kuat. Tidak mungkin bisa orang yang akan mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Itu ada yang kedua lagi, singkat saja. Yang kedua lagi datang dari sana, daerah Mesir. Itu 40 orang rombongan dia. Bawa obor, dulu kan nggak ada lampu senter dulu, pakai obor dia. Minta izin kepada ini gubernurnya, oh masuk ya Bapak Ibu sekalian, 40 orang bawa obor. Dari penjaga masjid takut dulu, karena apa? Karena dia sudah diizinkan sama gubernur katanya, dia kerjasama. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi nyampe di makam Rasulullah, tiba-tiba tanah terbelah menjadi 2, tenggelam yang 40 orang dimakan oleh tanah. Nah, itulah Rasulullah SAW itu bukan saja itu manusia biasa, tetapi dia bekas Allah, bukan milik umat Islam, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian kita bisa menjaga beliau dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, masih banyak sih sejarah-sejarahnya, tapi itu saja dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kembali lagi berulang-ulang kali. Amin, amin, kepada Allahumma. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Insya Allah amin ya Rabbal alamin. Ada yang disampaikan Bapak Haji? Ya. Baik. Mungkin Bapak Haji mau masuk ya. Nah, oke. Kita akan kembali ke hotel untuk siap-siap karena butuh istirahat juga. Nanti perjalanannya jauh juga ya, 6 jaman. Jadi kita butuh istirahat dan kemas-kemas barang. Ya, mudah-mudahan tentunya dengan harapan kita selamat dalam perjalanan, sehat walafiat, bisa melakukan umroh kita dengan maksimal ya. Bagi yang tidak kuat silakan nanti bisa pesan kursi roda. Karena apa? Kalau nanti pada saat di tempat sa'i maupun tawaf pesan kursi roda tidak ada orang Indonesia, mesti orang Arab. Tentu saja komunikasinya akan susah. Ada pakai bahasa Arab, ada pakai bahasa Melayu, susah. Itu nggak ketemu ya. Jadi kalau kira-kira nggak mampu dari sekarang, baik kita bisa komunikasi orang Indonesia di sana. Kenapa? Insya Allah Papa lagi nanti ya Pak. Kesini Pak. Insya Allah. Udah dulu ya, kami mau balik hotel, mau perjalanan ke Mekah. Assalamualaikum.